يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, nikmat diturunkannya hujan, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di hari ini, dan semua nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua nikmat-nikmat tersebut Allah terus jaga, Allah terus langgengkan. Bahkan Allah berjanji akan menambahkannya untuk kita apabila kita bersyukur. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita membahas pembahasan inti di kesempatan sore ini, saya mengingatkan kepada para ikhwah dan para akhwat serta jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis Jibril alaihissalam, di mana di antara faedah tarbawiyah, faedah terkait dengan adab-adab penuntut ilmu misalnya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa
malaikat Jibril yang berdiskusi dengan Nabi SAW dalam hadis tersebut. Digambarkan dalam hadis tersebut begitu dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril sampai-sampai fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Yani malaikat Jibril yang datang waktu itu menyerupai seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, mendekat kepada Rasulullah SAW seraya menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Saking begitu dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Bahkan bukan hanya itu, tapi wa wada'a kaffaihi ala fakhidayhi, dia juga meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke pahanya. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan meletakkan dua telapak tangannya di paha Rasulullah SAW, atau penafsiran yang kedua di paha dia sendiri, di paha malaikat Jibril sendiri. Dari hadis ini, dari potongan awal dari hadis ini kita dapat mengetahui bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah mendekat. Dan berusaha untuk mendekat dengan yang mengajar. Ini tidak terpencar di sana, di sini, sehingga mohon yang masih di belakang mohon maju ke depan. Kecuali jika ada yang mungkin sedang dijaga di luar sana, sepertinya panitia sedang menjaga keamanan, maka kita maklumi insyaallah. Namun yang tidak punya alasan yang lain silakan mohon maju ke depan. Nah, ini adab penuntut ilmu yang kiranya penting diperhatikan setiap muslim dalam setiap majelis ilmu. Dan ini yang kita ambil dari hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis Jibril alaihissalam, yang merupakan hadis yang berada di urutan kedua dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-9 daripada bulan Ramadan. Yang begitu cepatnya waktu berjalan, tak terasa sebentar lagi 10 awal pertama daripada bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Allah gambarkan bulan Ramadan walaupun 1 bulan lamanya. Kita tahu bahwa 1 bulan dalam bulan Hijriyah itu antara 29 sampai 30. Kita semua tahu itu. Yani bulan Ramadan 1 bulan, 29 sampai 30 hari. Tapi lihat di surat Al-Baqarah di 184-nya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bulan Ramadan dengan ayyaman ma'dudat. Apa arti ayyaman ma'dudat? Hari-hari yang terhitung. Sebagai isyarat betapa sedikitnya 1 bulan itu. Menunjukkan betapa sebentarnya bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah gambarkan ayyaman, hari-hari yang terhitung. Padahal kita tahu bulan Ramadan 1 bulan, 29 sampai 30 hari. Dan ini isyarat betapa sebentarnya dan betapa cepatnya bulan Ramadan itu akan berlalu. Maha benar Allah dalam firman-Nya ini. Tak terasa sekarang sudah hari ke-9, besok sudah hari yang ke-10. Seakan-akan baru kemarin kita awal puasa. Baru seakan-akan kemarin kita mulai awal puasa. Sekarang tiba-tiba sudah hari ke-9. Maka dari sini tentu hal yang perlu diingatkan kepada kita semua adalah pentingnya untuk terus istiqamah. Pentingnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengendur, tidak
tidak kehilangan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan bulan Ramadan seperti kita sedang melewati atau mengikuti sebuah perlombaan lari maraton misalnya. Kalau antum mengikuti perlombaan lari maraton, ketika sudah setengah perjalanan, bagaimana keinginan antum? Yani berhenti berlari, istirahat sebentar. Tentu yang ingin menang dalam perlombaan ini dia akan justru semakin bersungguh-sungguh mempercepat larinya agar sampai di tempat finish. Nah, kebalikannya kita lihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini bagaimana setelah masuk hari ke-9, hari ke-10, lebih-lebih nanti ketika sudah masuk 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, padahal banyak tersebar hadis yang lemah bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah idkun minan nar. Sebagian orang berdalil dengan hadis yang tidak sahih, mengatakan bahwa 10 hari yang terakhir adalah idkun minan nar. Apa itu idkun minan nar? Terbebasnya dari api neraka, kata mereka. Tentu saja ini hadis ini tidak sah. Hadis ini tidak sahih. Tapi kalaupun kita mau mengambil hadis itu, berarti menunjukkan bahwa 10 hari yang terakhir, berarti kalau tidak mengikuti 10 hari yang terakhir, berarti tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan piala terbebasnya dari api neraka kalau pakai dalil mereka. Tapi ternyata justru kita lihat mereka-mereka yang menggunakan dalil ini justru semakin mengendur, semakin lemah, semakin lemas, dan akhirnya sebagiannya di 10 hari yang terakhir tidak lagi terlihat di masjid, tidak lagi terlihat sedang membaca Al-Quran, tidak lagi terlihat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sudah selesai ibadah itu. Malah justru sebagaimana kita ketahui bersama, justru di akhir-akhir Ramadan, di antara hal yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah semakin bersemangat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW digambarkan ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Karena justru di akhir Ramadan ada satu hari yang sangat istimewa, satu malam yang sangat istimewa. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Justru di akhir-akhir Ramadan itu ada satu malam yang sama-sama kita harus kejar. Kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan malam itu, karena malam itu hanya ada pada Ramadan ini. Kita belum tentu mendapatkan Ramadan yang akan datang. Mumpung kita mendapatkan Ramadan tahun ini, maka jangan terlewat malam itu. Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Yang kita semua tahu Allah gambarkan dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yani ibadah yang dilakukan pada malam itu senilai dengan ibadah selama 1000 bulan. Ini kurang lebih 90 sampai 92 tahun. Dan mumpung kita berada di Ramadan tahun ini, justru kita berupaya semakin bersemangat atau minimal istiqamah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir selesai Ramadan. Dan tentu setelah itu kita akan lanjutkan ibadah dan kita akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua tahu bahwa tujuan yang sebenarnya dari pensyariatan as-siyam, puasa di bulan Ramadan adalah takwa. Kita semua tahu itu. Ayat yang sering diulang-ulang di kesempatan bulan ini, ayat yang begitu seringnya kita dengar sampai-sampai kita menghafalnya. Sebagian besar kita hafal ayat ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tujuan akhir, harapan yang ingin dicapai dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan dan harapan yang terbesar yang ingin kita dapatkan dari Ramadan. Ramadan selesai, kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kata Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan mengatakan, setelah menyebutkan ayat ini, ketika menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, Syekh As-Sa'di mengatakan, fa innas siyam min aktsari asbabit taqwa, karena puasa itu adalah termasuk di antara sebab-sebab terbesar yang dapat mengantarkan kepada takwa. Jadi mengapa tujuan akhir daripada puasa takwa? Karena memang puasa itu as-siyam dan tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya di bulan ini, semuanya itu menjadi sebab dari salah satu sebab yang terbesar yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Yani kalau kita benar-benar berpuasa, kalau kita benar-benar beribadah dengan ikhlas, kemudian beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, pasti ibadahnya itu akan mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Lalu setelah itu Syekh As-Sa'di menyebutkan beberapa bukti, beberapa dalil bahwasanya memang puasa itu dapat mengantarkan kita atau menjadi sebab terbesar yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kata beliau melanjutkan tafsirnya, li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyih. Karena di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ini dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, adanya fenomena orang-orang bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan bersemangat untuk menjauhi maksiat. Dan itu semangat yang kita lihat di Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Silahkan cek semangatnya bagaimana kaum muslimin di bulan Ramadan. Antum lihat bagaimana hari pertama atau malam pertama Ramadan, bagaimana kondisi masjid-masjid kaum muslimin, penuh dengan jamaah, yang tidak kita temukan di bulan lainnya. Dorongan orang untuk taat kepada Allah, dorongan orang untuk beribadah kepada Allah, dan dorongan untuk menjauhi maksiat, begitu besarnya semangatnya kita lihat di bulan ini. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, di malam pertama Ramadan kita lihat ada di salah satu shaf di jamaah. Ada tetangga kita yang tidak pernah kelihatan di masjid, malam itu kelihatan di masjid. Alhamdulillah. Bahkan bisa jadi dikenal sebagai preman kampung, malam itu ada di masjid. Kita tahu dia orang jahat, kita tahu dia orang suka bermaksiat, tapi uniknya malam itu ada di masjid. Dan ini fenomena sekali lagi yang tidak ada di bulan lain. Dan wajar saja hal itu terjadi karena kita tahu dalam hadits yang sahih bahwa di bulan Ramadan mulai malam yang pertama setan-setan dibelenggu. Yani setan-setan yang menggoda manusia tidak lagi leluasa menggoda manusia, sehingga dorongan untuk taat begitu besar dan semangat untuk meninggalkan maksiat juga besar. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dengan puasa itu tadyiqun limasalikis syaitan. Setan itu kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa setan itu yajri min ibni Adam majrad dam, masuk dan mengalir ke dalam tubuh anak Adam ke dalam aliran-aliran darah.
Nah, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, puasa itu menyebabkan jalan pintu setan ke tubuh kita mengecil, menyempit. Taduyikun limasarikis syaitan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dia mempersempit jalan masuk setan ke dalam tubuh kita. Maka kalau tidak ada setan yang mengganggu, kemudian kita lihat semangat manusia saat itu sangat besar untuk beribadah kepada Allah, maka akhirnya otomatis semua orang ikut bersemangat dalam beribadah dan melaksanakan perintah serta menjauhi maksiat. Ini hakikat daripada takwa. Kita tahu bahwa para ulama ketika menjelaskan definisi daripada at-taqwa secara istilah, at-taqwa adalah an yaj'ala bainana wa baina adabillahi wa iqabihi wa sakhati wiqayatan taqina min wa dzalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Kita tahu bahwa takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dengan murka Allah sebuah penghalang yang dapat menghalangi kita dari mendapatkan adab murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa wiqayah itu? Apa pencegahnya? Dengan cara apa? Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan ini hakikat daripada takwa. Maka ini bukti pertama mengapa Ramadan, puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya selama Ramadan ini akan menjadi sebab terbesar yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah. Begitu pula di antara bukti bahwa Ramadan atau as-siyam fi Ramadan menjadi salah satu sebab terbesar yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, karena puasa itu menyebabkan seseorang meninggalkan apa saja yang Allah haramkan. Kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, padahal kita tahu bahwa makan dan minum hukum asalnya adalah haram atau halal? Halal. Allah SWT memerintahkan kita makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, yakni makan dan minum sesuatu yang bukan haram. Justru dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat beribadah. Tapi khusus untuk siang hari bulan Ramadan, makan dan minum yang tadinya hukum asalnya halal menjadi haram di bulan ini, khususnya di siang harinya. Maka kita tinggalkan itu, kita tinggalkan sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya halal. Kita tinggalkan di bulan Ramadan dengan mudahnya. Dengan mudah kita berpuasa, Pak, alhamdulillah. Mungkin hari pertama, hari kedua agak berat, terutama bagi kita yang jarang berpuasa sunnah. Mungkin hari pertama, kedua agak berat. Tapi bagaimana kondisi kita setelah hari ketiga, keempat? Bagaimana Pak saya itu, Pak? Menjadi hal yang biasa meninggalkan makan dan minum. Menjadi hal yang mudah menahan lapar dan haus. Artinya kalau yang hukum asalnya halal saja kita bisa tinggalkan dengan mudah, maka apalagi yang haram, apalagi yang zatnya memang haram hukum asalnya. Dan harapannya setelah kita terbiasa selama 1 bulan lamanya taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, semangat ini akan terus dilanjutkan walaupun Ramadan telah selesai. Jadi setelah selesai Ramadan, kita tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini justru menjadi sebab atau tolak ukur keberhasilan kita selama Ramadan. Dari mana kita tahu Ramadan kita dan ibadah-ibadah kita selama Ramadan berhasil? Apa tolak ukurnya? Kapan kita mengetahui bahwa itu berhasil? Lihat kondisi kita setelah Ramadan selesai. Kalau kita terus taat kepada Allah walaupun Ramadan telah selesai, mudah-mudahan itu menjadi tanda diterimanya amal kita. Mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa tujuan kita melaksanakan puasa agar menjadi orang yang bertakwa mudah-mudahan tercapai.
Jadi buktinya atau tolak ukurnya nanti bukan di Ramadan, malah justru selesai Ramadan. Nah, bagaimana Ramadan akan menjadi sebab kita menjadi orang bertakwa? Kalau ada sebagian kaum muslimin justru di tengah-tengah Ramadan sudah semakin menjauh dari masjid, semakin meninggalkan ketaatan, semakin jauh dari Al-Quran misalnya. Maka bagaimana dia akan mendapatkan ketakwaan kalau dari sejak pertengahan Ramadan dia sudah berhenti berjuang, dia sudah berhenti berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru orang yang nanti akan mendapatkan hasil akhir yang diharapkan adalah yang terus istiqamah, terus bersemangat dan tidak berhenti beribadah sampai Ramadan selesai, bahkan sampai datang al-yaqin, datang kematian kepada kita. Bukti lainnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti bahwa Ramadan benar-benar menjadi sebab yang terbesar akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, Ramadan atau puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan muraqabah dalam hatinya, selalu ihsan dalam beribadah. Sebagai bukti bahwa kita dilatih untuk menjadi orang yang terus merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan muraqabah di sini. Sebagai buktinya adalah, bukankah dengan mudahnya kita bisa makan dan minum tanpa diketahui oleh orang yang lain? Bukankah kita sering di hadapan kita ada makanan dan minuman? Jadi dengan mudahnya sebenarnya kita makan dan minum, karena makanan minuman di hadapan kita, khususnya ibu-ibu yang sering di dapur. Bagaimana kondisinya ibu yang sering di dapur? Di hadapannya ada apa? Ada makanan yang mungkin tersisa sahur tadi, atau ada minuman segar sisa buka puasa kemarinnya. Kenapa kita tidak sentuh? Kenapa kita tidak ambil? Ada apa di situ? Ada al-muraqabah. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita takut sama siapa? Sama Allah. Kita tidak ambil karena tahu Allah melihat kita. Kita malu. Allah melihat kita dalam kondisi kita melaksanakan maksiat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka harapannya sikap muraqabah ini terus dilanjutkan selesai Ramadan. Jadi muraqabah, bayangkan kalau antum mengikuti pelatihan, yakni setiap paginya harus lari pagi. Bayangkan kalau antum ikut pelatihan, setiap harinya lari pagi. Dan itu terjadi selama 1 bulan pelatihan. 30 hari antum terbiasa lari. Bagaimana selesai pelatihan? Kebiasaan lari akan menjadi hal yang lama-kelamaan tidak bisa lepas dari kebiasaan kita. Jadi kita jadi menikmati lari itu. Begitu pula ibadah-ibadah selama Ramadan yang kalau kita istiqamah terus melaksanakannya selama 1 bulan penuh, di antaranya terus muraqabah, maka mudah-mudahan setelah itu muraqabah menjadi sifat yang tidak terlepas dari diri kita. Harapannya begitu. Dan merasa diawasi oleh Allah, ini tanda ketakwaan. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan dan hidayah. Juga di antara bukti bahwasanya as-siyam menjadi salah satu sebab terbesar yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, karena as-siyam juga mengajarkan kepada kita al-ikhlas dalam amal. Karena kita tahu bahwa as-siyam adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidaklah orang berpuasa itu kecuali diketahui oleh dia dan hanya Allah saja yang tahu. Karena puasa itu, ma'asyiral ikhwah, kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, maka kita akan temukan puasa itu spesial.
berbeda dengan ibadah yang lain. Mari sama-sama kita bandingkan puasa dengan sholat. Orang kalau melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, apa yang bisa kita lihat orang ketika sedang sholat? Terlihat gerakannya. Kita tahu dia sedang sholat. Kita tahu dia sedang sholat. Dari mana kita tahu dia sedang sholat? Terlihat gerakannya. Terlihat dia ruku, terlihat dia i'tidal, terlihat dia sujud, terlihat dia duduk. Dan terdengar sayup-sayup bacaannya. Terdengar dia sedang takbir, terdengar sayup-sayup dia membaca Al-Fatihah, terdengar dia membaca doa-doa di antara gerakan-gerakan tersebut. Yani salat ibadah yang terlihat dan terdengar. Ibadah yang terlihat dan terdengar. Bandingkan lagi puasa dengan ibadah apa misalnya membaca Al-Quran. Bagaimana kita tahu bahwa dia sedang membaca Al-Quran? Karena terdengar bacaannya. Walaupun tidak ada gerakannya, paling tidak terdengar bacaannya. Oh, dia sedang membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau kita bandingkan puasa dengan umrah atau haji misalnya. Dari mana kita tahu dia sedang umrah, dia sedang haji? Terlihat dia sedang tawaf, terlihat dia sedang memakai pakaian ihram, terlihat dia sedang melempar jumrah, terdengar dia talbiyah, terdengar dia membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW di beberapa kesempatan ketika melaksanakan manasik haji dan umrah. Yani haji dan umrah terdengar dan terlihat. Tapi kalau puasa, apakah ada gerakan khususnya? Orang berpuasa ada gerakan khusus seperti sholat? Tidak ada. Oh, nggak mungkin antum katakan, oh dia sedang loncat-loncat, berarti sedang puasa. Tidak mungkin. Tidak ada gerakan khusus orang berpuasa. Lemes, oh enggak, lemes itu bisa acting. Mohon maaf, lemes itu bukan tanda bukti dia sedang puasa. Lemes itu bisa acting. Bisa tidak antum masuk ke kamar, kunci rapat-rapat kamar, makan minum sepuasnya, keluar acting lemes? Bisa tidak? Sangat bisa. Maka tidak ada gerakan khusus bagi orang berpuasa. Begitu pula ada suara terdengar khusus dari orang berpuasa, keluar dari orang berpuasa. Oh, suaranya begini berarti sedang puasa. Tidak ada. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak terdengar dan tidak terlihat. Maka wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadisnya disebut dengan hadis qudsi karena Nabi menisbatkannya sebagai firman Allah. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuknya. Setiap amalan Adam untuknya, untuk anak Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Apa maksudnya? Setiap amalan yang lain untuk anak Adam kecuali puasa itu untuk Allah. Tadi yang sebagaimana saya sebutkan bahwa ibadah-ibadah yang lain, Pak, ibadah-ibadah yang lain, Bu, bisa masuk ke dalamnya riya dan sum'ah. Ibadah-ibadah yang terlihat penyakitnya apa? Riya. Ibadah-ibadah yang terdengar penyakitnya apa? Sum'ah. Ar-riya, yakni niatan seseorang dari kalimat ra'a yara. Ar-riya asal katanya dari ra'a. Yang belajar bahasa Arab, ra'a apa arti ra'a? Melihat. Ar-riya yakni memperlihatkan ibadah agar dipuji, dikagumi dan mendapatkan simpati dari manusia. Penyakit ibadah-ibadah yang terlihat itu riya. Mohon maaf jika ada nama ibu yang bernama Ibu Ria, bukan dia yang dimaksud. Ini riya lain lagi. Dan penyakit ibadah yang terdengar itu sum'ah. Penyakit ibadah yang terdengar itu sum'ah. Sum'ah akar katanya dari kalimat sami'ah. Apa arti sami'ah?
mendengar. Sum'ah memperdengarkan ibadah agar dipuji, dikagumi dan mendapatkan simpati dari manusia. Ibadah-ibadah yang lain, salat, baca Al-Quran, umrah, haji, sedekah, terlihat atau terdengar, atau dua-duanya, terlihat dan terdengar, maka bisa masuk ke dalamnya niatan riya dan niatan apa tadi? Sum'ah. Tapi kalau puasa, apa yang mau diperlihatkan? Apa yang mau diperdengarkan? Tidak ada. Maka maha benar Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk Allah, khusus untuk Allah. Tidaklah seseorang itu berpuasa kecuali karena Allah. Karena dia beribadah dengan ibadah yang tidak bisa tercampur kepentingan riya dan sum'ah. Tidak ada kepentingan itu masuk ke dalam berpuasa. Karena tidak ada yang mau diperlihatkan dan tidak ada yang mau diperdengarkan. Tidak ada. Puasa itu rahasia antara dia dan Allah saja. Kalau sekarang di bulan puasa kita berhusnuzon, orang di kiri kanan kita puasa. Tapi kalau di luar bulan puasa, antum tahu tidak sebelah antum sedang puasa sunnah atau tidak? Tahu tidak? Tidak tahu. Di bulan lain selain bulan puasa, kalau sekarang semua orang kita yakin puasa semua insya Allah. Tapi di luar bulan puasa, antum sedang berkumpul seperti ini di masjid, antum tahu tidak kalau sebelahnya sedang puasa sunnah atau tidak? Tahu tidak? Tidak tahu, karena tidak ada gerakan yang terlihat, tidak ada suara yang terdengar. Dia tidak tercampur kepentingan untuk mendapatkan pujian. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi. Maka puasa itu mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas setiap harinya. Setiap harinya kita diajarkan ikhlas. Hari ini harus ikhlas. Yang pertama dulu ikhlas, berikutnya ikhlas. Kalau sudah ikhlas berulang-ulang kali, di negeri kita ada pepatah, saya bisa karena biasa. Pernah dengar pepatah itu? Antum-antum yang mungkin tahu kursus matematika Kumon, sebagian antum mungkin memasukkan anaknya di kursus Kumon atau kursus matematika yang lain. Antum tahu tidak metodenya bagaimana di Kumon itu? Anak-anak antum disuruh menguasai matematika dengan latihan. Maka modul yang dikasih ke anak antum itu latihan semua isinya. Karena mereka punya filosofi, saya bisa karena biasa. Terbiasa jadi bisa. Nah, bayangkan kalau antum terbiasa ikhlas setiap harinya. Bayangkan 30 hari, 29 hari, 1 bulan terbiasa ikhlas. Akhirnya bagaimana? Ramadan selesai, ikhlas menjadi sesuatu yang tidak terlepas dari kebiasaan kita. Jadi melekat dalam kebiasaan. Itu maksudnya. Itu harapannya. Maka terbuktilah bahwa Ramadan atau puasa Ramadan akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang belum kita jelaskan, tapi karena sudah jam 5:30, saya singkat. Ada satu hal yang penting yang kiranya penting diingatkan di sini, bahwa di antara hal yang juga penting kita perhatikan agar puasa kita menjadi sebab terbesar yang akan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa adalah penting untuk selalu menghadirkan 2 hal dalam puasa kita. Menghadirkan 2 hal dalam puasa kita yang disebutkan dalam hadis yang juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, peringatan sudah sampai. Saya tutup. Sampai di mana tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban," barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, yakni meyakini, mengimani bahwa ini adalah perintah dari Allah. Jadi penting menghadirkan dalam hati kita bahwa puasa yang kita lakukan ini karena iman, yakni kita meyakini, mengimani bahwa ini perintah dari Allah, kewajiban agama. Saya melaksanakannya karena ini perintah dari Allah. Karena ada orang, Pak, ada orang di Ramadan berpuasa bukan karena taat kepada Allah. Contoh, ada tetangga kita non muslim di Ramadan ikutan puasa, Pak.
Dia tidak. Kenapa? Terbawa lingkungan, terbawa suasana. Dan tentu dia walaupun dia berpuasa dapat pahala tidak? Tidak, karena dia bukan karena iman, bukan karena keyakinan bahwa ini perintah dagang, tidak dia. Dan ada naudzubillah, ada orang muslim itu puasa karena ikut lingkungan. Ya, tidak kenal puasa sebelumnya, tapi karena kebetulan tinggal di perumahan ini misalnya, dekat dengan Ustaz Mahfud, dekat dengan antum-antum semuanya puasa, jadi bagaimana dia ketika tinggal di sini? Kiri kanan puasa, saya jadi puasa. Jadi bukan karena iman, berarti bukan karena iman. Jadi ini bukan hal yang remeh menghadirkan hal ini dalam hati. Ini isyarat yang sangat kuat, yang sangat penting diperhatikan. Yang kedua, ihtisaban. Setelah iman, setelah meyakini bahwa ini adalah perintah dari agama, yang kedua ihtisab, yakni mengharap pahala hanya dari Allah. Ini isyarat yang kuat untuk ikhlas. Maka barang siapa yang bisa menghadirkan dua hal ini dalam hatinya, berpuasa karena iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasa inilah yang menjadi barakah. Puasa inilah yang menjadi sebab yang akan mengantarkan kepada takwa, dan puasa inilah yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kita baca sebagian pertanyaan. Ustadz, bagaimana triknya berpuasa di negeri yang mayoritas non-muslim? Bagaimana cara kita berpuasa di negeri yang mayoritas non-muslim? Jawaban pertama, jangan pergi ke sana. Dan kenapa pergi ke sana? Kan begitu. Pertanyaannya justru bermula dari kenapa antum pergi ke sana? Dan ini sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya antum bisa baca keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir syarah Al-Ushul Tsalatsa. Beliau di situ berbicara tentang bagaimana hukum tinggal di negeri non-muslim, tinggal di negeri kafir. Non-muslim itu bahasa yang cukup lembut, tapi yang tegas kita katakan negeri kafir. Selesai. Kenapa antum tinggal di negeri kafir? Di sana itu kita akan terancam dari sisi dunia, terancam dari sisi dunia kita, dari harga diri kita, kepribadian kita terancam, dan terancam dari sisi agama dan kehormatan antum sebagai seorang muslim. Karena tinggal di sana, contoh tinggal di Australia yang terdekat atau Singapura. Di sana apa-apa yang di sini menurut kita aib, di sini perkara yang jelek, di sana tidak jelek. Antum telah mengancam kehormatan dan agama, keselamatan, kehormatan dan agama kita terancam di sini. Maka para ulama menjelaskan tidaklah kita pergi ke sana kecuali karena alasan-alasan yang mendesak. Di antaranya pertama berobat misalnya. Jika memang dan berobat hal yang mubah dilakukan seorang muslim, termasuk ikhtiar yang diperbolehkan untuk kesembuhan. Kalau memang di sana ada peralatan yang lebih canggih, ada obat yang lebih hebat di sana itu, di sini tidak ada, keperluan berobat mungkin. Dan ini pernah terjadi. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sempat dibawa ke Amerika untuk berobat, pernah. Yang kedua, karena tugas negara, antum duta besar misalnya, kan mau tidak mau, duta besar mau tidak mau tinggal di sana. Yang ketiga, belajar yang memang fakultas itu tidak ada di sini dan dibutuhkan di negeri kita, tidak ada di sini, yang ada hanya di sana, dan negara kita butuh ilmu itu. Pertanyaannya, ada tidak sekarang fakultas yang tidak ada di negeri kita ini? Bisa dikatakan aglabnya, ghalibnya, umumnya sudah ada di sini. Antum mau belajar bahasa Inggris, nggak perlu ke Australia. Di sini banyak kursus-kursus yang hebat-hebat. Ada English First, ada yang lebih lama, ada LIA, lembaga apa itu, pokoknya itulah.
Ada banyak kursus-kursus yang hebat-hebat di sini. Kenapa mesti belajar di Australia? Mau ngapain? Saya mau belajar bahasa Inggris short course katanya. Waduh, keren. Short course. Apa itu short course? Kursus pendek. Pendek itu bisa mengancam agama dan mengancam kehormatan antum di sana. Maka justru trik yang pertama yang penting diketahui, jangan pergi ke negeri kafir. Kecuali karena tiga hal tadi yang saya sebutkan. Itu pun dengan yakunu daiman ala hadar, terus menerus berada dalam kehati-hatian di sana. Di sana nanti antum akan ada upaya-upaya merusak akal dan merusak agama. Maka agak mengherankan kalau ada orang Islam belajar tentang Islam di negeri kafir. Masuk akal tidak? Kan dulu ada pertukaran pelajar dulu di zaman-zaman beberapa tahun yang silam, yang akhirnya sebagiannya kembali jadi rusak akalnya. Padahal dikenal sebelum pergi ke Amerika dia pendakwah. Pulang dari Amerika rusak akalnya. Akhirnya dia bilang seluruh agama sama. Akhirnya dia bilang kalau mau maju seperti Amerika maka tinggalkan agama. Kan begitu, rusak akalnya. Rusak agamanya, rusak akalnya, cara berpikirnya. Karena tidak mungkin antum akan diajarkan iman kepada Allah sama dosen Amerika, tidak mungkin. Maka daiman yakunu ala hadar, selalu berhati-hati, tidak boleh lalai dalam hal ini. Maka yang lebih selamat tidak pergi ke negeri kafir. Dan antum akan menemukan kesulitan seperti yang antum sebutkan. Cari makanan halal susah. Nah, kan? Siapa yang cari penyakit sebenarnya? Cari makanan halal susah. Iya, itu dia. Di antara penyebab musibah yang antum akan dapatkan. Cari masjid tidak ada. Iya, itu dia. Antum tahu sendiri ternyata kan? Maka tidaklah ke sana kecuali tadi yang disebutkan. Kalaupun Allah takdirkan antum misalnya tugas di sana, duta besar misalnya, atau karena alasan-alasan yang dibenarkan, maka mudah, beli saja bahan-bahan makanan pokok, antum masak di rumah. Cari bahan-bahan makanan yang halal. Alhamdulillah beberapa negara khususnya setelah ada tren wisata halal. Antum pernah dengar? Ada beberapa travel haji dan umrah menawarkan wisata halal ke Thailand, ke mana lagi, ke Singapura. Di sana ada, mereka nanti diarahkan, jamaahnya diarahkan ke tempat-tempat makanan yang halal. Maka cari informasi itu. Saya yakin banyak insya Allah. Masjid juga insya Allah hari demi hari masjid semakin banyak di negeri-negeri kafir. Kita tahu ada tren yang sekarang sedang menyebar, banyaknya gereja-gereja yang dijual kemudian dibeli oleh sebagian kaum muslimin untuk jadi masjid. Cari komunitas. Di Jepang ada komunitas kaum muslimin, cari. Di Australia ada komunitas Jepang, cari komunitas muslim di sana, cari. Insya Allah ada, tidak sulit insya Allah. Tapi cara yang terbaik yang mana? Mencegah sebelum terjadi. Jangan pergi ke sana. Wallahu a'lam bishawab. 8 menit lagi kita akan buka puasa. Kiranya bagaimana panitia? Cukup? Satu lagi. Apakah ada orang yang tidak beriktikaf apakah orang yang tidak beriktikaf akan mengurangi makna dan pahala dari Ramadan tersebut? Saya tidak tahu. Sering terbersit dalam pikiran rasa takut akan ibadah saya lakukan tidak diterima. Hal ini bagi kita sampai batasan mana kita memiliki rasa takut. Betul. Rasa kekhawatiran yang dirasakan seorang muslim setelah beribadah, khawatir tidak diterima, itu hal yang wajar. Karena disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka telah lakukan, wa qulubuhum wajilah, setelah itu hati-hati mereka merasa takut.
Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat ini. Ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang disebutkan dalam ayat ini, yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan kemudian takut? Siapa mereka? Ahumul ladina yaznun wa yasrifun wa yashrabun al-khamr? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamr, kemudian takut kepada Allah? Maka Nabi SAW bersabda, la ya bintas Siddiq. Tidak, bukan mereka wahai putri as-Siddiq. Mereka adalah humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Orang-orang yang takut yang disebutkan dalam ayat tadi, mereka adalah orang yang sholat, sedekah, puasa, tapi takut ibadah mereka tidak diterima. Berarti boleh dan wajar jika kita merasa takut setelah kita beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tanda orang mukmin. Karena setiap kita dalam beribadah itu ada dua, al-khauf war raja. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Maka barang siapa yang berkumpul di dalam hatinya dua hal ini, al-khauf wa raja, maka dia seorang mukmin insyaallah. Karena waktu sudah 5 menit lagi, kiranya cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kemudian yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya menarik semua perkataan saya yang salah sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Saudara saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini
ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, nikmat diturunkannya hujan, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di hari ini, dan semua nikmat-nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua nikmat-nikmat tersebut Allah terus jaga, Allah terus langgengkan. Bahkan Allah berjanji akan menambahkannya untuk kita apabila kita bersyukur. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, sebelum saya lanjutkan, sebelum kita membahas pembahasan inti di kesempatan sore ini, saya mengingatkan kepada para ikhwah dan para akhwat serta jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis Jibril alaihissalam, di mana di antara faedah tarbawiyah, faedah terkait dengan adab-adab penuntut ilmu misalnya, disebutkan dalam hadis tersebut bahwa malaikat Jibril yang berdiskusi dengan Nabi SAW dalam hadis tersebut, digambarkan dalam hadis tersebut begitu dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Malaikat Jibril sampai-sampai fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. yakni malaikat Jibril yang datang waktu itu menyerupai seorang laki-laki yang sangat hitam rambutnya, sangat putih pakaiannya, mendekat kepada Rasulullah SAW seraya menempelkan kedua lututnya dengan lutut Rasulullah SAW. Saking begitu dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi SAW. Bahkan bukan hanya itu, tapi wa wada'a kaffaihi ala fakhidai, dia juga meletakkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke pahanya. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Ada yang mengatakan meletakkan dua telapak tangannya di paha Rasulullah SAW, atau penafsiran yang kedua di paha dia sendiri, di paha malaikat Jibril sendiri. Dari hadis ini, dari potongan awal dari hadis ini, kita dapat mengetahui bahwa di antara adab penuntut ilmu adalah mendekat. Dan berusaha untuk mendekat dengan yang mengajar. Ini tidak terpencar di sana, di sini, sehingga mohon yang masih di belakang mohon maju ke depan. Kecuali jika ada yang mungkin sedang dijaga di luar sana, sepertinya panitia sedang menjaga keamanan, maka kita maklumi insyaallah. Namun yang tidak punya alasan yang lain silakan mohon maju ke depan. Dan ini adab penuntut ilmu yang kiranya penting diperhatikan setiap muslim dalam setiap majelis ilmu. Dan ini yang kita ambil dari hadis yang sangat masyhur dengan nama hadis Jibril alaihissalam,
yang merupakan hadis yang berada di urutan kedua dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Ma'asyiral ikhwah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-9 daripada bulan Ramadan. Yang begitu cepatnya waktu berjalan, tak terasa sebentar lagi 10 awal pertama daripada bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Dan ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat. Allah gambarkan bulan Ramadan walaupun 1 bulan namanya. Kita tahu bahwa 1 bulan dalam bulan Hijriyah itu antara 29 sampai 30. Kita semua tahu itu. Yani bulan Ramadan 1 bulan, 29 sampai 30 hari. Tapi lihat di surat Al-Baqarah di 184-nya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bulan Ramadan dengan ayyaman ma'dudat. Apa arti ayyaman ma'dudat? Hari-hari yang terhitung. Sebagai isyarat betapa sedikitnya 1 bulan itu, menunjukkan betapa sebentarnya bulan Ramadan. Sampai-sampai Allah gambarkan ayyaman, hari-hari yang terhitung. Padahal kita tahu bulan Ramadan 1 bulan, 29 sampai 30 hari. Dan ini isyarat betapa sebentarnya dan betapa cepatnya bulan Ramadan itu akan berlalu. Maha benar Allah dalam firman-Nya ini. Tak terasa sekarang sudah hari ke-9, besok sudah hari yang ke-10. Seakan-akan baru kemarin kita awal puasa. Baru seakan-akan kemarin kita mulai awal puasa. Sekarang tiba-tiba sudah hari ke-9. Maka dari sini tentu hal yang perlu diingatkan kepada kita semua adalah pentingnya untuk terus istiqamah. Pentingnya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengendur, tidak kehilangan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibaratkan bulan Ramadan seperti kita sedang melewati atau mengikuti sebuah perlombaan lari maraton misalnya. Kalau antum mengikuti perlombaan lari maraton, ketika sudah setengah perjalanan, bagaimana keinginan antum? Yani berhenti berlari, istirahat sebentar. Tentu yang ingin menang dalam perlombaan ini dia akan justru semakin bersungguh-sungguh mempercepat larinya agar sampai di tempat finish. Nah, kebalikannya kita lihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini bagaimana setelah masuk hari ke-9, hari ke-10, lebih-lebih nanti ketika sudah masuk 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan, padahal banyak tersebar hadis yang lemah bahwa 10 hari terakhir Ramadan adalah itqun minan nar. Sebagian orang berdalil dengan hadis yang tidak sahih, mengatakan bahwa 10 hari yang terakhir adalah itqun minan nar. Apa itu itqun minan nar? Terbebasnya dari api neraka, kata mereka. Tentu saja ini hadis ini tidak sah. Hadis ini tidak sahih. Tapi kalaupun kita mau mengambil hadis itu, berarti menunjukkan bahwa 10 hari yang terakhir, berarti kalau tidak mengikuti 10 hari yang terakhir, berarti tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan piala terbebasnya dari api neraka. Kalau pakai dalil mereka. Tapi ternyata justru kita lihat mereka-mereka yang menggunakan dalil ini justru semakin mengendur, semakin lemah, semakin lemas, dan akhirnya sebagiannya di 10 hari yang terakhir tidak lagi terlihat di masjid, tidak lagi terlihat sedang membaca Al-Quran, tidak lagi terlihat sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan sudah selesai ibadah itu. Malah justru sebagaimana kita ketahui bersama, justru di akhir-akhir Ramadan, di antara hal yang disunnahkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita adalah semakin bersemangat.
Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW digambarkan ketika sudah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan ikat pinggangnya, wa aiqadha ahlah, membangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah. Karena justru di akhir Ramadan ada satu hari yang sangat istimewa, satu malam yang sangat istimewa. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Justru di akhir-akhir Ramadan itu ada satu malam yang sama-sama kita harus kejar. Kita berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan malam itu, karena malam itu hanya ada pada Ramadan ini. Kita belum tentu mendapatkan Ramadan yang akan datang. Mumpung kita mendapatkan Ramadan tahun ini, maka jangan terlewat malam itu. Malam apa namanya? Malam Lailatul Qadar. Yang kita semua tahu Allah gambarkan dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yani ibadah yang dilakukan pada malam itu senilai dengan ibadah selama 1000 bulan. Ini kurang lebih 90 sampai 92 tahun. Dan mumpung kita berada di Ramadan tahun ini, justru kita berupaya semakin bersemangat atau minimal istiqamah terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir selesai Ramadan. Dan tentu setelah itu kita akan lanjutkan ibadah dan kita akan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang al-yaqin, sampai datang kematian. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua tahu bahwa tujuan yang sebenarnya dari pensyariatan as-siyam, puasa di bulan Ramadan adalah takwa. Kita semua tahu itu. Ayat yang sering diulang-ulang di kesempatan bulan ini, ayat yang begitu seringnya kita dengar sampai-sampai kita menghafalnya. Sebagian besar kita hafal ayat ini insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian as-siyam, berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tujuan akhir, harapan yang ingin dicapai dari Ramadan adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Inilah tujuan dan harapan yang terbesar yang ingin kita dapatkan dari Ramadan. Ramadan selesai, kita menjadi orang yang bertakwa. Dan kata Syekh As-Sa'di, Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan mengatakan, setelah menyebutkan ayat ini, ketika menafsirkan kalimat la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, Syekh As-Sa'di mengatakan, fa innas siyam min aktsari asbabit taqwa, karena puasa itu adalah termasuk di antara sebab-sebab terbesar yang dapat mengantarkan kepada takwa. Jadi mengapa tujuan akhir daripada puasa takwa? Karena memang puasa itu as-siyam dan tentu saja ibadah-ibadah yang lainnya di bulan ini, semuanya itu menjadi sebab dari salah satu sebab yang terbesar yang mengantarkan kita kepada ketakwaan. Yani kalau kita benar-benar berpuasa, kalau kita benar-benar beribadah dengan ikhlas, kemudian beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, pasti ibadahnya itu akan mengantarkan dia menjadi orang yang bertakwa. Lalu setelah itu Syekh As-Sa'di menyebutkan beberapa bukti, beberapa dalil bahwasanya memang puasa itu dapat mengantarkan kita atau menjadi sebab terbesar yang dapat mengantarkan kita kepada ketakwaan. Kata beliau,
melanjutkan tafsirnya, li'anna fihi imtithalu amrillah wajtinabu nahyih. Karena di bulan Ramadan, khususnya di bulan Ramadan ini dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya, adanya fenomena orang-orang bersemangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah dan bersemangat untuk menjauhi maksiat. Dan itu semangat yang kita lihat di Ramadan yang tidak ada di bulan lain. Silahkan cek semangatnya bagaimana kaum muslimin di bulan Ramadan. Antum lihat bagaimana hari pertama atau malam pertama Ramadan, bagaimana kondisi masjid-masjid kaum muslimin, penuh dengan jamaah yang tidak kita temukan di bulan lainnya. Dorongan orang untuk taat kepada Allah, dorongan orang untuk beribadah kepada Allah, dan dorongan untuk menjauhi maksiat, begitu besarnya semangatnya kita lihat di bulan ini. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, di malam pertama Ramadan kita lihat ada di salah satu shaf di jamaah. Ada tetangga kita yang tidak pernah kelihatan di masjid, malam itu kelihatan di masjid. Alhamdulillah. Bahkan bisa jadi dikenal sebagai preman kampung, malam itu ada di masjid. Kita tahu dia orang jahat, kita tahu dia orang suka bermaksiat, tapi uniknya malam itu ada di masjid. Dan ini fenomena sekali lagi yang tidak ada di bulan lain. Dan wajar saja hal itu terjadi karena kita tahu dalam hadis yang sahih bahwa di bulan Ramadan mulai malam yang pertama setan-setan dibelenggu. Yani setan-setan yang menggoda manusia tidak lagi leluasa menggoda manusia, sehingga dorongan untuk taat begitu besar dan semangat untuk meninggalkan maksiat juga besar. Karena kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, dengan puasa itu tadyiqun limasalikis syaitan. Setan itu kita tahu bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa setan itu yajri min ibni Adam majrad dam, masuk dan mengalir ke dalam tubuh anak Adam ke dalam aliran-aliran darah. Nah, di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, puasa itu menyebabkan jalan pintu setan ke tubuh kita mengecil, menyempit. Tadyiqun limasalikis syaitan, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dia mempersempit jalan masuk setan ke dalam tubuh kita. Maka kalau tidak ada setan yang mengganggu, kemudian kita lihat semangat manusia saat itu sangat besar untuk beribadah kepada Allah, maka akhirnya otomatis semua orang ikut bersemangat dalam beribadah dan melaksanakan perintah serta menjauhi maksiat. Ini hakikat daripada takwa. Kita tahu bahwa para ulama ketika menjelaskan definisi daripada at-taqwa secara istilah, at-taqwa adalah an yaj'ala bainana wa baina adabillahi wa iqabihi wa sakhati wiqayatan taqina min wa dzalika bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi. Kita tahu bahwa takwa adalah kita menjadikan antara diri kita dengan murka Allah sebuah penghalang yang dapat menghalangi kita dari mendapatkan adab murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa wiqayah itu? Apa pencegahnya? Dengan cara apa? Imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Dan ini hakikat daripada takwa. Maka ini bukti pertama mengapa Ramadan, puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya selama Ramadan ini akan menjadi sebab terbesar yang dapat mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah. Begitu pula di antara bukti bahwa Ramadan atau as-siyam fi Ramadan menjadi salah satu sebab terbesar yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, karena puasa itu menyebabkan seseorang meninggalkan apa saja yang Allah haramkan.
kita tinggalkan makan, kita tinggalkan minum, padahal kita tahu bahwa makan dan minum hukum asalnya adalah haram atau halal? Halal. Allah SWT memerintahkan kita makan dan minum. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minumlah, yakni makan dan minum sesuatu yang bukan haram. Justru dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat beribadah. Tapi khusus untuk siang hari bulan Ramadan, makan dan minum yang tadinya hukum asalnya halal menjadi haram di bulan ini, khususnya di siang harinya. Maka kita tinggalkan itu, kita tinggalkan sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya halal. Kita tinggalkan di bulan Ramadan dengan mudahnya. Dengan mudah kita berpuasa, Pak, alhamdulillah. Mungkin hari pertama, hari kedua agak berat, terutama bagi kita yang jarang berpuasa sunnah. Mungkin hari pertama, kedua agak berat. Tapi bagaimana kondisi kita setelah hari ketiga, keempat? Bagaimana Pak setelah itu, Pak? Menjadi hal yang biasa meninggalkan makan dan minum. Menjadi hal yang mudah menahan lapar dan haus. Artinya kalau yang hukum asalnya halal saja kita bisa tinggalkan dengan mudah, maka apalagi yang haram? Apalagi yang zatnya memang haram hukum asalnya. Dan harapannya setelah kita terbiasa selama 1 bulan lamanya taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat, semangat ini akan terus dilanjutkan walaupun Ramadan telah selesai. Jadi setelah selesai Ramadan, kita tetap menjadi orang yang taat kepada Allah, menjadi orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan ini justru menjadi sebab atau tolak ukur keberhasilan kita selama Ramadan. Dari mana kita tahu Ramadan kita dan ibadah-ibadah kita selama Ramadan berhasil? Apa tolak ukurnya? Kapan kita mengetahui bahwa itu berhasil? Lihat kondisi kita setelah Ramadan selesai. Kalau kita terus taat kepada Allah walaupun Ramadan telah selesai, mudah-mudahan itu menjadi tanda diterimanya amal kita. Mudah-mudahan itu menjadi tanda bahwa tujuan kita melaksanakan puasa agar menjadi orang yang bertakwa mudah-mudahan tercapai. Jadi buktinya atau tolak ukurnya nanti bukan di Ramadan, malah justru selesai Ramadan. Nah, bagaimana Ramadan akan menjadi sebab kita menjadi orang bertakwa? Kalau ada sebagian kaum muslimin justru di tengah-tengah Ramadan sudah semakin menjauh dari masjid, semakin meninggalkan ketaatan, semakin jauh dari Al-Quran misalnya. Maka bagaimana dia akan mendapatkan ketakwaan kalau dari sejak pertengahan Ramadan dia sudah berhenti berjuang, dia sudah berhenti berlomba-lomba dalam kebaikan. Justru orang yang nanti akan mendapatkan hasil akhir yang diharapkan adalah yang terus istiqamah, terus bersemangat dan tidak berhenti beribadah sampai Ramadan selesai, bahkan sampai datang al-yaqin, datang kematian kepada kita. Bukti lainnya, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti bahwa Ramadan benar-benar menjadi sebab yang terbesar akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Ramadan atau puasa Ramadan mengajarkan kita menjadi orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan muraqabah dalam hatinya, selalu ihsan dalam beribadah. Sebagai bukti bahwa kita dilatih untuk menjadi orang yang terus merasa diawasi oleh Allah, menghadirkan muraqabah di sini. Sebagai buktinya adalah, bukankah dengan mudahnya kita bisa makan dan minum tanpa diketahui oleh orang yang lain? Bukankah kita sering di hadapan kita ada makanan dan minuman? Jadi dengan mudahnya sebenarnya kita makan dan minum, karena makanan minuman di hadapan kita, khususnya ibu-ibu yang sering di dapur. Bagaimana kondisinya ibu yang sering di dapur? Di hadapannya ada apa? Ada makanan yang mungkin tersisa sahur tadi,
atau ada minuman segar sisa buka puasa kemarinnya. Kenapa kita tidak sentuh? Kenapa kita tidak ambil? Ada apa di situ? Ada al-muraqabah. Jadi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita takut. Takut sama siapa? Sama Allah. Kita tidak ambil karena tahu Allah melihat kita. Kita malu. Allah melihat kita dalam kondisi kita melaksanakan maksiat, lebih-lebih di bulan Ramadan. Maka harapannya sikap muraqabah ini terus dilanjutkan selesai Ramadan. Jadi muraqabah, bayangkan kalau antum mengikuti pelatihan, yakni setiap paginya harus lari pagi. Bayangkan kalau antum ikut pelatihan, setiap harinya lari pagi. Dan itu terjadi selama 1 bulan pelatihan. 30 hari antum terbiasa lari. Bagaimana selesai pelatihan? Kebiasaan lari akan menjadi hal yang lama-kelamaan tidak bisa lepas dari kebiasaan kita. Jadi kita jadi menikmati lari itu. Begitu pula ibadah-ibadah selama Ramadan yang kalau kita istiqamah terus melaksanakannya selama 1 bulan penuh, diantaranya terus muraqabah, maka mudah-mudahan setelah itu muraqabah menjadi sifat yang tidak terlepas dari diri kita. Harapannya begitu. Dan merasa diawasi oleh Allah, ini tanda ketakwaan. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kekuatan dan hidayah. Juga di antara bukti bahwasanya as-siyam menjadi salah satu sebab terbesar yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan, karena as-siyam juga mengajarkan kepada kita al-ikhlas dalam amal. Karena kita tahu bahwa as-siyam adalah ibadah yang sangat rahasia. Tidaklah orang berpuasa itu kecuali diketahui oleh dia dan hanya Allah saja yang tahu. Karena puasa itu, ma'asyiral ikhwah, kalau kita bandingkan dengan ibadah yang lain, maka kita akan temukan puasa itu spesial, berbeda dengan ibadah yang lain. Mari sama-sama kita bandingkan puasa dengan sholat. Orang kalau melaksanakan sholat atau mendirikan sholat, apa yang bisa kita lihat orang ketika sedang sholat? Terlihat gerakannya. Kita tahu dia sedang sholat. Kita tahu dia sedang sholat. Dari mana kita tahu dia sedang sholat? Terlihat gerakannya. Terlihat dia ruku, terlihat dia i'tidal, terlihat dia sujud, terlihat dia duduk, dan terdengar sayup-sayup bacaannya. Terdengar dia sedang takbir, terdengar sayup-sayup dia membaca Al-Fatihah, terdengar dia membaca doa-doa di antara gerakan-gerakan tersebut. Yani sholat, ibadah yang terlihat dan terdengar. Ibadah yang terlihat dan terdengar. Bandingkan lagi puasa dengan ibadah apa misalnya membaca Al-Quran. Bagaimana kita tahu bahwa dia sedang membaca Al-Quran? Karena terdengar bacaannya. Walaupun tidak ada gerakannya, paling tidak terdengar bacaannya. Oh, dia sedang membaca Al-Quran. Lebih-lebih kalau kita bandingkan puasa dengan umrah atau haji misalnya. Dari mana kita tahu dia sedang umrah, dia sedang haji? Terlihat dia sedang tawaf. Terlihat dia sedang memakai pakaian ihram, terlihat dia sedang melempar jumrah, terdengar dia talbiyah, terdengar dia membaca doa-doa yang diajarkan Nabi SAW di beberapa kesempatan ketika melaksanakan manasik haji dan umrah. Yani haji dan umrah terdengar dan terlihat. Tapi kalau puasa, apakah ada gerakan khususnya? Orang berpuasa ada gerakan khusus seperti sholat? Tidak ada. Oh, nggak mungkin antum katakan, oh dia sedang loncat-loncat, berarti sedang puasa. Tidak mungkin. Tidak ada gerakan khusus orang berpuasa. Lemes, oh enggak, lemes itu bisa acting. Mohon maaf, lemes itu bukan tanda bukti dia sedang puasa. Lemes itu bisa acting. Bisa tidak antum masuk ke kamar, kunci rapat-rapat kamar, makan minum sepuasnya, keluar acting lemes, bisa tidak? Sangat bisa.
Maka tidak ada gerakan khusus bagi orang berpuasa. Begitu pula ada suara terdengar khusus dari orang berpuasa, keluar dari orang berpuasa. Oh, suaranya begini berarti sedang puasa. Tidak ada. Ibadah puasa itu ibadah yang tidak terdengar dan tidak terlihat. Maka wajar saja jika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dan dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman. Hadisnya disebut dengan hadis qudsi karena Nabi menisbatkannya sebagai firman Allah. Allah azza wa jalla berfirman, kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam untuknya. Setiap amalan Adam untuknya, untuk anak Adam itu sendiri. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, kata Allah. Apa maksudnya? Setiap amalan yang lain untuk anak Adam kecuali puasa itu untuk Allah. Tadi yang sebagaimana saya sebutkan bahwa ibadah-ibadah yang lain, Pak, ibadah-ibadah yang lain, Bu, bisa masuk ke dalamnya riya dan sum'ah. Ibadah-ibadah yang terlihat penyakitnya apa? Riya. Ibadah-ibadah yang terdengar penyakitnya apa? Sum'ah. Ar-riya, yakni niatan seseorang dari kalimat ra'a yara. Ar-riya asal katanya dari ra'a. Yang belajar bahasa Arab, ra'a apa arti ra'a? Melihat. Ar-riya yakni memperlihatkan ibadah agar dipuji, dikagumi dan mendapatkan simpati dari manusia. Penyakit ibadah-ibadah yang terlihat itu riya. Mohon maaf jika ada nama ibu yang bernama Ibu Ria, bukan dia yang dimaksud. Ini riya lain lagi. Dan penyakit ibadah yang terdengar itu sum'ah. Penyakit ibadah yang terdengar itu sum'ah. Sum'ah akar katanya dari kalimat sami'ah. Apa arti sami'ah? Mendengar. Sum'ah memperdengarkan ibadah agar dipuji, dikagumi dan mendapatkan simpati dari manusia. Ibadah-ibadah yang lain, salat, baca Al-Quran, umrah, haji, sedekah, terlihat atau terdengar, atau dua-duanya, terlihat dan terdengar, maka bisa masuk ke dalamnya niatan riya dan niatan apa tadi? Sum'ah. Tapi kalau puasa, apa yang mau diperlihatkan? Apa yang mau diperdengarkan? Tidak ada. Maka maha benar Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, puasa itu untuk Allah, khusus untuk Allah. Tidaklah seseorang itu berpuasa kecuali karena Allah. Karena dia beribadah dengan ibadah yang tidak bisa tercampur kepentingan riya dan sum'ah. Tidak ada kepentingan itu masuk ke dalam berpuasa. Karena tidak ada yang mau diperlihatkan dan tidak ada yang mau diperdengarkan. Tidak ada. Puasa itu rahasia antara dia dan Allah saja. Kalau sekarang di bulan puasa kita berhusnuzon, orang di kiri kanan kita puasa. Tapi kalau di luar bulan puasa, antum tahu tidak sebelah antum sedang puasa sunnah atau tidak? Tahu tidak? Tidak tahu. Di bulan lain selain bulan puasa, kalau sekarang semua orang kita yakin puasa semua insya Allah. Tapi di luar bulan puasa, antum sedang berkumpul seperti ini di masjid, antum tahu tidak kalau sebelahnya sedang puasa sunnah atau tidak? Tahu tidak? Tidak tahu, karena tidak ada gerakan yang terlihat, tidak ada suara yang terdengar. Dia tidak tercampur kepentingan untuk mendapatkan pujian. Itu maksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tadi. Maka puasa itu mengajarkan kita menjadi orang yang ikhlas setiap harinya. Setiap harinya kita diajarkan ikhlas. Hari ini harus ikhlas. Yang pertama dulu ikhlas, berikutnya ikhlas. Kalau sudah ikhlas berulang-ulang kali, di negeri kita ada pepatah, saya bisa karena biasa. Pernah dengar pepatah itu? Nah, teman-teman yang mungkin tahu
kursus matematika Kumon. Sebagian antum mungkin memasukkan anaknya di kursus Kumon atau kursus matematika yang lain. Antum tahu tidak metodenya bagaimana di Kumon itu? Anak-anak antum disuruh menguasai matematika dengan latihan. Maka modul yang dikasih ke anak antum itu latihan semua isinya. Karena mereka punya filosofi, saya bisa karena biasa. Terbiasa jadi bisa. Nah, bayangkan kalau antum terbiasa ikhlas setiap harinya. Bayangkan 30 hari, 29 hari, 1 bulan terbiasa ikhlas. Akhirnya bagaimana? Ramadan selesai, ikhlas menjadi sesuatu yang tidak terlepas dari kebiasaan kita. Jadi melekat dalam kebiasaan. Itu maksudnya. Itu harapannya. Maka terbuktilah bahwa Ramadan atau puasa Ramadan akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Sebenarnya masih banyak penjelasan yang belum kita jelaskan, tapi karena sudah jam 5:30, saya singkat. Ada satu hal yang penting yang kiranya penting diingatkan di sini, bahwa di antara hal yang juga penting kita perhatikan agar puasa kita menjadi sebab terbesar yang akan mengantarkan kita menjadi orang bertakwa adalah penting untuk selalu menghadirkan 2 hal dalam puasa kita. Menghadirkan 2 hal dalam puasa kita yang disebutkan dalam hadis yang juga diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, juga dikeluarkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Ya, peringatan sudah sampai. Saya tutup. Sampai di mana tadi? Oh, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban," barang siapa berpuasa Ramadan karena iman, yakni meyakini, mengimani bahwa ini adalah perintah dari Allah. Jadi penting menghadirkan dalam hati kita bahwa puasa yang kita lakukan ini karena iman, yakni kita meyakini, mengimani bahwa ini perintah dari Allah, kewajiban agama. Saya melaksanakannya karena ini perintah dari Allah. Karena ada orang, Pak, ada orang di Ramadan berpuasa bukan karena taat kepada Allah. Contoh, ada tetangga kita non muslim di Ramadan ikut-ikutan puasa, Pak. Iya tidak? Kenapa? Terbawa lingkungan, terbawa suasana. Dan tentu dia walaupun dia berpuasa dapat pahala tidak? Tidak, karena dia bukan karena iman, bukan karena keyakinan bahwa ini perintah agama, tidak dia. Dan ada, naudzubillah, ada orang muslim itu puasa karena ikut lingkungan. Ya, tidak kenal puasa sebelumnya, tapi karena kebetulan tinggal di perumahan ini misalnya, dekat dengan Ustaz Mahfud, dekat dengan antum-antum semuanya puasa, jadi bagaimana dia ketika tinggal di sini? Kiri kanan puasa, saya jadi puasa. Jadi bukan karena iman, berarti bukan karena iman. Jadi ini bukan hal yang remeh menghadirkan hal ini dalam hati. Ini isyarat yang sangat kuat, yang sangat penting diperhatikan. Yang kedua, ihtisaban. Setelah iman, setelah meyakini bahwa ini adalah perintah dari agama, yang kedua ihtisab, yakni mengharap pahala hanya dari Allah. Ini isyarat yang kuat untuk ikhlas. Maka barang siapa yang bisa menghadirkan 2 hal ini dalam hatinya, berpuasa karena iman dan ihtisab, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka puasa inilah yang menjadi barakah. Puasa inilah yang menjadi sebab yang akan mengantarkan kepada takwa, dan puasa inilah yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Kiranya ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan amalan saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kita baca sebagian pertanyaan. Ustadz, bagaimana triknya berpuasa di negeri yang mayoritas non-muslim? Bagaimana cara kita berpuasa di negeri yang mayoritas non-muslim? Jawaban pertama, jangan pergi ke sana. Dan kenapa pergi ke sana? Kan begitu. Pertanyaannya justru bermula dari kenapa antum pergi ke sana?
Dan ini sudah dibahas oleh para ulama. Di antaranya antum bisa baca keterangan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di akhir-akhir syarah Al-Ushul Tsalatsa. Beliau di situ berbicara tentang bagaimana hukum tinggal di negeri non-muslim, tinggal di negeri kafir. Non-muslim itu bahasa yang cukup lembut, tapi yang tegas kita katakan negeri kafir. Selesai. Kenapa antum tinggal di negeri kafir? Di sana itu kita akan terancam dari sisi dunia, kita, dari harga diri kita, kepribadian kita terancam, dan terancam dari sisi agama dan kehormatan antum sebagai seorang muslim. Karena tinggal di sana, contoh tinggal di Australia yang terdekat atau Singapura. Di sana apa-apa yang di sini menurut kita aib, di sini perkara yang jelek, di sana tidak jelek. Antum telah mengancam kehormatan dan agama, keselamatan, kehormatan dan agama kita terancam di sini. Maka para ulama menjelaskan tidaklah kita pergi ke sana kecuali karena alasan-alasan yang mendesak. Di antaranya pertama berobat misalnya. Jika memang dan berobat hal yang mubah dilakukan seorang muslim, termasuk ikhtiar yang diperbolehkan untuk kesembuhan. Kalau memang di sana ada peralatan yang lebih canggih, ada obat yang lebih hebat di sana itu, di sini tidak ada, keperluan berobat mungkin. Dan ini pernah terjadi. Dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin sempat dibawa ke Amerika untuk berobat, pernah. Yang kedua, karena tugas negara, antum duta besar misalnya, kan mau tidak mau, duta besar mau tidak mau tinggal di sana. Yang ketiga, belajar yang memang fakultas itu tidak ada di sini dan dibutuhkan di negeri kita, tidak ada di sini, yang ada hanya di sana, dan negara kita butuh ilmu itu. Pertanyaannya, ada tidak sekarang fakultas yang tidak ada di negeri kita ini? Bisa dikatakan aglabnya, ghalibnya, umumnya sudah ada di sini. Antum mau belajar bahasa Inggris, nggak perlu ke Australia. Di sini banyak kursus-kursus yang hebat-hebat. Ada English First, ada yang lebih lama, ada LIA, lembaga apa itu? Pokoknya itulah. Ada banyak kursus-kursus yang hebat-hebat di sini. Kenapa mesti belajar di Australia? Mau ngapain? Saya mau belajar bahasa Inggris short course katanya. Waduh keren. Short course. Apa itu short course? Kursus pendek. Pendek itu bisa mengancam agama dan mengancam kehormatan antum di sana. Maka justru trik yang pertama yang penting diketahui, jangan pergi ke negeri kafir kecuali karena tiga hal tadi yang saya sebutkan. Itu pun dengan yakunu daiman ala hadar, terus menerus berada dalam kehati-hatian di sana. Di sana nanti antum akan ada upaya-upaya merusak akal dan merusak agama. Maka agak mengherankan kalau ada orang Islam belajar tentang Islam di negeri kafir. Masuk akal tidak? Kan dulu ada pertukaran pelajar dulu di zaman-zaman beberapa tahun yang silam, yang akhirnya sebagiannya kembali jadi rusak akalnya. Padahal dikenal sebelum pergi ke Amerika dia pendakwah. Pulang dari Amerika rusak akalnya. Akhirnya dia bilang seluruh agama sama. Akhirnya dia bilang kalau mau maju seperti Amerika maka tinggalkan agama. Kan begitu, rusak akalnya. Rusak agamanya, rusak akalnya, cara berpikirnya. Karena tidak mungkin antum akan diajarkan iman kepada Allah sama dosen Amerika. Tidak mungkin. Maka daiman yakunu ala hadar, selalu berhati-hati, tidak boleh lalai dalam hal ini. Maka yang lebih selamat tidak pergi ke negeri kafir. Dan antum akan menemukan kesulitan seperti yang antum sebutkan. Cari makanan halal susah. Nah kan, siapa yang cari penyakit sebenarnya? Cari makanan halal susah. Iya, itu dia. Di antara penyebab musibah yang antum akan dapatkan. Cari masjid tidak ada. Iya, itu dia. Antum tahu sendiri ternyata kan. Maka tidaklah ke sana kecuali tadi yang disebutkan. Kalaupun Allah takdirkan antum misalnya tugas di sana, duta besar misalnya, atau karena alasan-alasan yang dibenarkan, maka mudah, beli saja bahan-bahan makanan pokok, antum masak di rumah.
cari bahan-bahan makanan yang halal. Alhamdulillah beberapa negara khususnya setelah ada tren wisata halal. Antum pernah dengar? Ada beberapa travel haji dan umrah menawarkan wisata halal ke Thailand, ke mana lagi, ke Singapura. Di sana ada, mereka nanti diarahkan, jamaahnya diarahkan ke tempat-tempat makanan yang halal. Maka cari informasi itu. Saya yakin banyak, insya Allah. Masjid juga insya Allah hari demi hari masjid semakin banyak di negeri-negeri kafir. Kita tahu ada tren yang sekarang sedang menyebar, banyaknya gereja-gereja yang dijual kemudian dibeli oleh sebagian kaum muslimin untuk jadi masjid. Cari komunitas. Di Jepang ada komunitas kaum muslimin, cari. Di Australia ada komunitas Jepang, cari komunitas muslim di sana, cari. Insya Allah ada, tidak sulit insya Allah. Tapi cara yang terbaik yang mana? Mencegah sebelum terjadi. Jangan pergi ke sana. Wallahu a'lam. 8 menit lagi kita akan buka puasa. Kiranya bagaimana panitia? Cukup? Satu lagi. Apakah ada orang yang tidak beriktikaf apakah orang yang tidak beriktikaf akan mengurangi makna dan pahala dari Ramadan tersebut? Saya tidak tahu. Sering terbersit dalam pikiran rasa takut akan ibadah saya lakukan tidak diterima. Hal ini bagi kita sampai batasan mana kita memiliki rasa takut. Betul. Rasa kekhawatiran yang dirasakan seorang muslim setelah beribadah, khawatir tidak diterima, itu hal yang wajar. Karena disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Disebutkan dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka telah lakukan, wa qulubuhum wajilah, setelah itu hati-hati mereka merasa takut. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah tentang makna ayat ini. Ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang disebutkan dalam ayat ini, yang sudah melakukan apa yang mereka lakukan kemudian takut? Siapa mereka? Ahumul ladina yaznun wa yasrifun wa yashrabun al-khamr? Apakah mereka adalah orang-orang yang mencuri, berzina, minum khamr kemudian takut kepada Allah? Maka Nabi SAW bersabda, la ya bintas Siddiq, tidak, bukan mereka wahai putri as-Siddiq. Mereka adalah humul ladina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Orang-orang yang takut yang disebutkan dalam ayat tadi, mereka adalah orang yang sholat, sedekah, puasa, tapi takut ibadah mereka tidak diterima. Berarti boleh dan wajar jika kita merasa takut setelah kita beribadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini tanda orang mukmin. Karena setiap kita dalam beribadah itu ada dua, al-khauf war raja. Ada rasa takut dan ada rasa harap. Maka barang siapa yang berkumpul di dalam hatinya dua hal ini, al-khauf wa raja, maka dia seorang mukmin insyaallah. Karena waktu sudah 5 menit lagi, kiranya cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita. Kemudian yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah datang dari saya dan dari syaitan, dan saya menarik semua perkataan saya yang salah sekaligus mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan. Kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.